Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multi batch data terdistribusi yang disusun oleh Saadi Pohan dan Jidan. Pendahuluan, pengertian multi-user pada komputer. Multi-user adalah sebuah sistem di mana dua atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama untuk saling berbagi pakai pengguna aplikasi dan sumber daya yang ada pada komputer seperti printer, hard disk, dan perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Biasanya agar multitasking dapat berjalan secara optimal, maka perlu juga dibangun jaringan komputer untuk mendukung dari multitasking ini. Database terdistribusi adalah singkatan dari database yang tidak terbatas pada suatu sistem tetapi tersebar di beberapa situs, yaitu pada beberapa server atau melalui jaringan server di beberapa lokasi. Ini adalah database yang terdiri dari dua atau lebih file. Selain itu, sistem database terdistribusi berada di beberapa situs yang tidak berbagi komponen fisik. Ini mungkin diperlukan jika pengguna yang berbeda di seluruh dunia perlu mengakses database tertentu, baik di jaringan yang sama atau di jaringan yang sama sekali berbeda. Kami menyimpan bagian dari database ini di beberapa lokasi fisik dan kami juga membagi prosesan di beberapa server database. Kami harus mengelola database sedemikian rupa sehingga menyerupai satu untuk pengguna database. Bahasan jenis data arsitektur sistem data terdistribusi. Jenis sistem data terdistribusi terdapat dua jenis batch data terdistribusi. Yang pertama itu homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen, yang kedua heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Yang B ada arsitektur sistem data terdistribusi. Di sini terdapat tiga alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi DBMS, yaitu client server, kolaborasi server, dan middleware. Yang pertama itu ada sistem client server, memiliki satu atau banyak proses pada client dan satu banyak proses pada server. Client berurusan dengan antarmuka dengan user dan server mengelola data dan eksekusi transaksi. Arsitektur ini populer karena relatif sederhana untuk diimplementasikan karena ada pemisahan fungsi yang jelas dan server yang tersentralisasi. Biaya yang tinggi hanya untuk satu server. Selain pengguna akan lebih nyaman menggunakan antarmuka grafis pada klien. Untuk memperlancar pelayanan server dan mengurangi overhead komunikasi, maka diperlukan caching pada server. Yang kedua ada sistem kolaborasi server. Pada sistem client server tidak memungkinkan satu query pada client dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Pada sistem kolaborasi server, query didekomposisi menjadi subquery dan disebar ke server yang berbeda sesuai fungsinya. Secara idealnya, dekomposisi subquery harus memperhatikan biaya komunikasi jaringan dan biaya pengolahan lokal. Yang ketiga ada sistem middleware. Di sini sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server-server batch data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Ada juga untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak tersendiri yang disebut middleware. Lalu di sini ada proses transaksi data dan menyimpan data terdistribusi. Yang pertama ada proses transaksi. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan
bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Nah, di sini ada penyimpanan data terdistribusi. Ada dua cara untuk menyimpan data di situs yang berbeda. Yang pertama ada replikasi. Replikasi database memastikan bahwa data dalam database terdistribusi tetap mutakhir. Dengan replikasi, semua data disimpan secara berlebihan di dua situs atau lebih. Jika database lengkap disimpan di semua situs, kita berbicara tentang database yang sepenuhnya berlebihan. Dalam replikasi, sistem benar-benar menyimpan salinan data. Keuntungan besar dari ini adalah ketersediaan data di lokasi yang berbeda tinggi. Query dapat diproses secara paralel dengan cara ini. Yang kedua, di sini ada fragmentasi. Dalam pendekatan ini, data terfragmentasi yaitu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fragmen distribusikan dan disimpan di situs yang berbeda di mana mereka dibutuhkan. Distribusi fragmen dilakukan secara cerdas sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi data asli jika salah satu situs mati. Jadi tidak ada kehilangan data. Keuntungan dari fragmentasi adalah kita tidak perlu membuat salinan data selama database tetap konsisten. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pendekatan hibrida dari fragmentasi dan replikasi digunakan. Lalu di sini ada problem-problem implementasi sistem data terdistribusi. Permasalahan pasti terdapat pada setiap sistem yang dibuat manusia, seperti halnya sistem terdistribusi ini. Macam-macam permasalahannya adalah yang pertama itu ada kesulitan dalam membangun perangkat lunak, kesulitan yang akan dihadapi antara lain bahasa pemrograman yang harus dipakai, sistem operasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada masalah jaringan. Karena sistem terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu-isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Yang ketiga ada masalah keamanan. Karena pada sistem terdistribusi berbagi data atau sumber daya merupakan hal yang mutlak, maka muncullah masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan data dan lain-lain. Selain itu ada pula beberapa kesulitan dan ancaman dalam sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada model pemakaian variasi yang beragam terhadap karakteristik pemakaian. Contohnya berapa banyak halaman yang dikunjungi. Yang kedua ada masalah internal yaitu masalah konkurensi, masalah clock, mode kegagalan. Yang ketiga ada lingkungan sistem yaitu sistem terdistribusi harus mengakomodasi heterogenitas hardware, sistem operasi, dan jaringan. Contohnya beberapa banyak versi ISO. Yang keempat ada ancaman eksternal yaitu serangan terhadap kesatuan data dan keamanannya. Lalu di sini ada perbedaan basis data terdistribusi, data warehouse, dan data mining. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah, dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi di mana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan juga update yang rumit. Proses memasukkan dan mengambil data dari media penyimpan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS.
Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS, yaitu mengolah pendefinisian data, dapat menangani permintaan pemakai untuk mengakses data, memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA atau Database Administrator, menangani kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun disk, dan menangani untuk kerja semua fungsi secara efisien. Di sini database digunakan untuk transaksional pengolahan online, tapi dapat digunakan untuk keperluan lain seperti data warehousing. Lalu di sini ada sebuah gudang data digunakan untuk online analysis processing. Ini membaca data storage untuk pengguna untuk keputusan bisnis. Lalu di sini dalam database tabel dan bergabung sangat kompleks karena mereka dinormalisasi untuk RDMS. Hal ini mengurangi data yang berlebihan dan menghemat ruang penyimpanan. Lalu dalam data warehouse, tabel dan gabungan sederhana karena mereka dinormalisasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu respon untuk permintaan analitis. Lalu di sini data mining adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penemuan atau mining pengetahuan dari sejumlah besar data, yang termasuk data mining antara lain berikut. Ini merupakan karakteristik umum dan objektivitas data. Yang pertama itu ada data sering terpendam dalam database yang sangat besar yang kadang-kadang datanya sudah bertahun-tahun. Yang kedua, lingkungan data mining biasanya berupa arsitektur client server atau arsitektur sistem informasi berbasis web. Yang ketiga, teknik pemodelan relasional digunakan untuk desain database RDBMS, sedangkan teknik pemodelan yang digunakan untuk desain data warehouse. Yang keempat, ada database dioptimalkan untuk menulis operasi, sedangkan data warehouse dioptimalkan untuk operasi membaca. Lalu dalam database, kinerja yang rendah untuk query analysis, sedangkan pada data warehouse ada kinerja tinggi untuk permintaan analitis. Yang keenam, ada tool baru yang canggih, termasuk tool visualisasi tambahan, membantu menghilangkan lapisan informasi yang terpendam dalam file-file yang berhubungan atau record-record arsip publik. Yang ketujuh, ada pemilik, biasanya seorang end user, didukung dengan data drill dan tool penguasaan query yang lain untuk menanyakan pertanyaan end-host dan mendapatkan jawaban secepatnya dengan sedikit atau tidak ada kemampuan pemrograman. Lalu ada tool data mining dengan kesediaannya dikombinasikan dengan Speedhead dan tool software pengembangan yang lainnya karena besarnya jumlah data dan usaha pencarian yang besar-besaran. Kadang-kadang diperlukan penggunaan proses paralel untuk data mining. Penutup, kesimpulannya, multi-user adalah sebuah sistem di mana dua atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama untuk saling berbagi pakai pengguna aplikasi dan sumber daya yang ada pada komputer seperti printer, hard disk, dan perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Data terdistribusi adalah singkatan dari database yang tidak terbatas pada satu sistem tetapi tersebar di beberapa situs, yaitu pada beberapa server atau melalui jaringan server di beberapa lokasi. Jenis-jenis data terdistribusi ada dua, yaitu yang pertama ada homogen dan heterogen. Proses penyimpanan data terdistribusi juga ada dua, yang pertama ada replikasi dan fragmentasi. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.